إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسlimin rahimakumullah. Sesungguhnya kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang Allah anugerahkan kepada kita semua sangatlah banyak. Ni'amullahi katsiratun la tuhsa. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian mau menghitung nikmat Allah Jalla wa'ala, maka kamu gak bakal sanggup untuk mensensusnya, menghitungnya dengan keseluruhannya. Dikarenakan sangat banyak, begitu banyak, tiada henti, terus menerus nikmah lahiriah, nikmah batiniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang paling agung, yang paling besar, anugerah yang paling mulia, yang paling baik untuk masing-masing hamba, untuk kebanyakan hamba, untuk sebuah masyarakat, bahkan untuk sebuah bangsa, ialah nikmatul amni wal aman, nikmat keamanan, nikmat kedamaian, aman, damai, sejahtera di tempat dia berdomisili, di tempat dia tinggal, di desanya, di kecamatannya, di kabupatennya, di provinsinya, bahkan di negaranya. Ini merupakan a'zamun ni'am, kenikmatan duniawiyah lahiriah yang paling agung. Dalam Sunan Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang pokok kenikmatan dunia. Barang siapa yang mendapatkannya, maka dia mendapatkan semua nikmat dunia. Beliau mengatakan dalam sabdanya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi
indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari setiap harinya merasa aman di tempat dia tinggal, diberi afiah kesehatan pada jasadnya, memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikumpulkan untuk dia, dilimpahkan untuk dia. 3 kenikmatan paling pokok dari ni'amud dunia. Yang pertama kali disebutkan nikmatul aman, nikmat keamanan. Dia merasakan di tempat dia tinggal, di tempat dia domisili, kondisi yang aman, tentram, damai, sejahtera, tidak ada hal-hal yang menakutkan dia, aman. Yang kedua, jasad yang afiyah wa sihhah, jasad yang sehat afiyah, tidak ada penyakit yang dia derita, tidak ada penyakit berat yang dia derita, sehat fisiknya, afiah jasadnya. Ini merupakan nikmat dunia yang terbesar. Dan yang ketiga, bisa makan, bisa menikmati makan pada hari itu. Dan beliau menyebutkan qutu yaumih, meskipun makanan pokok pada hari itu bukan makanan yang mewah, dia bisa makan ketika itu. Apa yang dia miliki, apa yang dia punya, ala kadarnya bisa makan. Bisa makan pagi, bisa makan siang, bisa makan malam. Yang mendapatkan 3-tiganya seolah-olah dunia ini dilimpahkan untuk dia semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 3 nikmat ini yang paling a'zam, yang paling besar, yang paling agung, yang paling penting, yang paling diperlukan oleh seorang insan bagi semua pihak ialah nikmatul aman, nikmat kondisi aman. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan pertama kali pada hadis ini li ahamiyatih wa idhamih, menunjukkan pentingnya, besarnya, agungnya nikmat. Dan yang kedua, seseorang tidak akan bisa merasakan kelezatan dunia, kenikmatan dunia, kemanfaatan dunia kalau kondisinya tidak aman. Badan sehat, fisik sehat, tapi kondisi menakutkan, mencekam, menegangkan, tidak ada rasa aman padanya, tidak nyaman. Ada makanan hari itu, makanan pokok, makanan mewah, dia bisa makan apapun pada hari itu yang diinginkan, tapi kondisi tidak aman, kondisi mencekam, menakutkan, tidak bakal bisa makan enak. Dikarenakan dirudung ketakutan, mengalami kondisi yang membuat dia mencekam, tidak bakal nyaman, tidak bakal enak. Tetapi kalau kondisinya aman sejahtera, damai sejahtera, aman sentosa, tidak ada hal-hal yang menakutkan, meskipun dia sakit, dia masih bisa untuk berobat, tenang jiwanya, bisa berobat, bisa meminum obat, bisa tenang dia mengalami sakitnya, masih bisa. Meskipun dia hari itu belum punya makanan, dia masih bisa mencari, masih bisa mengais rezeki untuk bisa makan pada hari itu, masih bisa, dikarenakan kondisinya sangat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala ketika mengisahkan tentang kaum Quraisy
dan menyebutkan berbagai macam minnah Allah kepada mereka, anugerah besar yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amanahum min khawf, dan Allah yang memberi mereka rasa aman dari ketakutan-ketakutan yang ada. Salah satu minnah Allah, anugerah Allah yang begitu besar untuk bangsa Quraisy ketika itu. Wa amanahum min khawf, dibikin mereka aman, tentram, damai, sentosa, aman dari semua hal yang menakutkan mereka, tidak ada yang membuat mereka takut dan gelisah. Menggambarkan al-amnu minnatun azimah. Yang namanya rasa aman itu merupakan anugerah besar dari Allah Jalla wa Ala semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pandangan syariat, al-aman matlabun syar'i. Rasa aman, rasa tentram, rasa damai untuk person-person, insan, untuk tempat dia domisili, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, matlabun syar'i, tuntutan syariat. Inilah yang dipinta oleh para anbiya wal mursalin alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mendoakan lembah Mekah, di antara yang belum pinta ialah menjadikan lembah Mekah itu aman sentosa. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Hadza isyarat kepada lembah yang kosong ketika itu. Ingat ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah lembah Mekah ini baladan amina, negeri yang aman. Warzuqhu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan beri mereka rezeki dari buah-buahan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ila akhir ayat. Yang dipinta rasa aman. Dan dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim meminta pertama kali rasa aman, baru yang kedua rezeki yang melimpah. Menunjukkan al-amnu a'zam minar rizqi. Rasa aman, rasa damai, sejahtera, sentosa, tidak ada rasa takut, tidak ada kondisi yang mencekam di tempat dia tinggal, di tempat dia domisili. Itu lebih besar, nikmat yang lebih besar, lebih agung dari rezeki yang berlimpah. Aman baru dikasih rezeki yang melimpah. Dengan rasa aman, seorang insan, seorang hamba, masyarakat, sebuah bangsa akan bisa menikmati yang namanya kelezatan dunia, rezeki-rezeki duniawiyah dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai. Tapi ketika hilang rasa amannya, berganti rasa takut, meskipun rezekinya melimpah, rezekinya banyak, tidak bakal mampu, tidak bakal bisa menikmatinya dengan nyaman, dengan lezat, dikarenakan dirudung rasa takut. Ini menggambarkan betapa besar nikmatul aman, sekaligus menunjukkan betapa rasa aman itu merupakan permintaan para anbiya wal mursalin. Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkannya dalam matlabul syar'i, dambaan setiap insan, dambaan setiap orang, dambaan setiap penghuni negeri, dan itu dambaan syar'i. Juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali berdoa ketika Makkah sudah Allah jadikan sebagai lembah yang barokah, banyak penghuninya, banyak penduduknya, ada air Zam-Zam di sana, negeri yang makmur. Kembali Nabiullah Ibrahim berdoa, tapi dengan beda syaratnya. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budul asnam.
wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini bukan lagi lembah yang kosong. Itu doa yang pertama. Kali ini sudah menjadi negeri, sudah makmur, banyak penghuni, ada kehidupan. Kembali berdoa, dan yang dipinta adalah menjadikan negeri Mekah ini aminah, negeri yang aman, dan dijauhkan dari penyembahan kepada patung-patung. Menegaskan sekali lagi yang namanya al-amn wal aman, rasa aman, rasa tentram, rasa damai itu merupakan dambaan syariat yang dipinta secara syariat, dambaan semua orang, dan juga merupakan dambaan secara syariat. Dan Allah kabulkan doa Nabiullah Ibrahim ini. Barakallahu fikum. Negeri Mekah menjadi negeri yang aman, tentram, damai, sejahtera sampai hari ini. Itu merupakan fadilah minallah Jalla wa'ala, sekaligus takdirnya Allah Jalla wa'ala, dan barokah doanya para anbiya wal mursalin alaihi wassalam, terutama doanya Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga al-amn wal aman ini merupakan nikmat yang sangat besar dan dambaan syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kondisi aman, masing-masing insan, masing-masing hamba bisa mengerjakan aktivitas duniawiyah mereka dengan tenang, ekonomi lancar, kehidupan sosial kemasyarakatan lancar. Ketika al-aman, ada rasa aman, sebuah bangsa akan menjadi kuat, bangsa yang kokoh, dengan pertahanan yang kuat, dengan ekonomi yang kuat, dengan kondisi sosial politik yang juga nyaman. Semua aktivitas duniawiyah akan bisa dikerjakan dengan tenang karena kondisi aman. Dengan rasa aman dan kondisi aman, barakallahu fikum, bahkan semua aktivitas diniyah, perkara-perkara keagamaan juga dikerjakan dengan tenang. Orang ibadah dengan tenang, salat berjamaah dengan tenang, Jumatan dengan tenang, 2 hari raya dengan tenang, mengerjakan syiar Islam juga dengan tenang, mengamalkan bimbingan sunnah dengan tenang, taklim, belajar, datang ke majalisul ilm, talabul ilmi dengan tenang, mengerjakan semua aktivitas ubudiyah dan keagamaan dengan tenang, dikarenakan kondisinya aman. Barakallahu fikum. Dengan rasa aman semua akan stabil. Bangsa yang aman, negara yang aman, bangsa yang stabil, stabil dalam semua hal, keamanannya, ekonominya, sosialnya, politiknya, semuanya, dikarenakan al-aman hadza. Barakallahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat ini akan terasa besar, terasa begitu agung, begitu penting ketika na'udzubillah dicabut. Ketika hilang rasa aman, berganti rasa khauf, rasa takut yang mencekam, kondisi yang genting, kondisi yang menakutkan, baru terasa betapa nikmatnya rasa aman itu. Jadi bayangkan, naudzubillahi min dzalik, la qaddarahullah, terjadi di tengah-tengah kita, di tempat kita domisili, la qaddarahullah, di negara kita, di bangsa kita, ragam pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan, kekacauan demi kekacauan, tersebar rasa takut yang begitu mencekam. Kita akan merasakan menderita, akan merana. Kemanapun kita pergi, yang ada hanya rasa takut. Pertumpahan darah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, pembegalan di mana-mana, pencurian di mana-mana,
kezaliman di mana-mana, kita akan merasakan hal yang sangat mengerikan, menderita, merana. Baru terasa barakallahu fikum. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan hamba-hamba Allah, terutama dari kalangan kaum muslimin ketika mereka tidak punya negara, tidak punya bangsa, diusir sana, diusir sini, disiksa sana, disiksa sini, menderita, tersiksa kehidupannya, ya tenang kehidupannya. Bisa kita rasakan ketika dari kalangan kaum muslimin di tengah-tengah mereka ada peperangan demi peperangan, pertumpahan darah, pembunuhan, kondisi yang sangat menakutkan, sangat mencekam, sangat menderita, sangat merana. Bisa kita rasakan barakallahu fikum. Baru kita merasa betapa nikmatnya al-amn wal aman ketika dicabut. Nauzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala, syukurilah nikmat al-amn wal aman. Ketika desa kita, kota kita, tempat kita domisili, tempat kita tinggal, bangsa kita, negara kita fi amnin wa aman, dalam kondisi aman dan tentram, bersyukurlah. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, sangat agung. Jagalah, rawatlah, jangan sampai dihilangkan dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan, kufur nikmat yang dilakukan, naudzubillah. Tapi dirawat, dijaga dengan syukur nikmat, dijaga dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dijaga dengan tauhidullah, dengan iman yang sahih, dengan akidah yang benar, dijaga dengan ibadah kepada Allah, dengan amal ketaatan, dijaga sehingga mendapatkan nikmat yang begitu besar, begitu agung di dunia ini, melengkapi ragam nikmat yang lainnya yang kita rasakan min Allah Jalla wa'ala. Nikmat rezeki, nikmat afiah, wasihah, badan yang sehat, nikmat bisa mengais rezeki, bisa menikmati beragam kenikmatan dunia mubah, semakin lengkap dengan al-amn wal aman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ditegaskan kembali apa yang disampaikan di akhir khutbah pertama tadi. Nikmat aman, damai, sentosa ini wajib untuk dijaga, disyukuri, dijaga. Yang pertama dengan iman dan amal soleh. Akidah kita diperbaiki, iman kita diperbaiki, tauhid kita diperbaiki, amal soleh tingkatkan, jauhi kekufuran, tinggalkan kesyirikan, jauhi berbagai macam dosa, jangan sampai kufur nikmat. Allah Jalla wa'ala dalam ayatnya ketika memberikan janji kepada kaum mukminin untuk mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Jalla wa'ala memberikan janji kepada mereka 3 hal, semuanya besar, semuanya agung. Yang pertama ialah mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. La yastakhlifannahum fil ardh. Dan yang kedua, dikasih janji kemenangan-kemenangan pada agamanya.
tamkin, kemenangan-kemenangan dalam membela agama Allah Jalla wa Ala. Dan yang ketiga, rasa aman. Allah akan ganti rasa takut yang menimpa mereka, rasa takut yang mendera mereka, diganti dengan rasa aman. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan untuk mereka setelah rasa takut mereka dengan rasa aman. Namun ada persyaratannya untuk bisa mendapatkan ini semuanya. Di awal ayat Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh di kalangan kaum muslimin, imannya harus benar, akidahnya harus benar, tauhidnya harus benar, amal solehnya harus benar, ditingkatkan, digiatkan. Di akhir ayat setelah membawakan tiga janji di atas, Allah mengatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semuanya beribadah kepada aku dan tidak syirik dan menyekutukan aku dalam perkara ibadah sedikit pun. Penegasan pentingnya ubudiyah kepada Allah semata, tauhidul ibadah dan tanpa syirik. Bangsa ini akan tenang, akan aman. Desa kita akan tenang, akan aman, damai sejahtera ketika masyarakatnya beriman, ketika masyarakatnya bertauhid, ketika masyarakatnya bertakwa, beramal saleh kepada Allah Jalla wa Ala, meninggalkan kekufuran, kesyirikan, meninggalkan ragam kebid'ahan, kemaksiatan, diisi dengan iman dan takwa, iman dan amal saleh, diisi dengan ubudiyah, tauhid tanpa syirik. Janji Allah Jalla wa Ala bahkan bukan semata-mata rasa aman, akan dimenangkan kaum muslimin di atas agama-agama yang lain, akan dimenangkan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Islam akan jaya, akan bangkit, dan bahkan Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Dijaga dengan ini, dirawat dengan ini, dan itu bentuk syukur nikmat. Lawannya merupakan kufur nikmat, dan hati-hati ketika kufur nikmat, Allah Jalla wa Ala akan mencabut nikmat yang besar ini diganti dengan rasa takut, berbagai macam penderitaan dan hal-hal yang mengerikan. Auzubillah. La qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, ini semuanya adalah nikmatul aman fid dunya, dan itu dalam pandangan syarak dianggap masih kecil. Sebagai seorang muslim, jangan cukup hanya semata-mata meminta mendamba al-amnu fid dunya, tetapi harus berlanjut. Di sana ada rasa aman yang hakiki, puncak rasa aman, yaitu al-amnu min azabillah, aman dari azab Allah Jalla wa Ala, merasa aman dari azabnya Allah Jalla wa Ala, selamat dari azabnya Allah Jalla wa Ala. Dan itu dengan tauhidullah tanpa syirik, dengan iman tanpa kufur, tidak mencoreng iman dengan kekufuran, tidak mencoreng tauhid dengan kesyirikan, menyempurnakan iman, menyempurnakan akidah, membersihkan tauhid tanpa syirik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, yakni dan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka meraih al-hidayah. Iman tanpa kufur, tauhid tanpa syirik, imannya bersih, akidahnya bersih, tauhidnya murni, tanpa syirik, tanpa kufur, mendapatkan rasa aman di dunia, rasa aman di yaumul qiyamah min azabillah, dan mendapatkan hidayah di muka bumi ini, diberi taufik, diberi hidayah selalu, dan di yaumul qiyamah nanti meraih hidayah menuju al-jannah.
Ini puncak rasa aman. Al-amnu yaumul qiyamah min adzabillah, rasa aman di yaumul qiyamah nanti dari azab Allah Jalla wa Ala. Itu dengan iman yang sahih, akidah yang sahihah, tauhid yang murni, tanpa kufur, tanpa syirik. Itu perjuangan kita barakallahu fikum, menggapai rasa aman di dunia dan berlanjut menggapai rasa aman di yaumul qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arzuq lana al-amna wal amana fid dunya wal amna wal aman min 'adzabillahi yaumil qiyamah. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi biladina, Allahumma aminna fi qaryatina wa madinatina, Allahumma ij'alna minal aminin. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin wa fi ghayriha min buldan al-muslimin. Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma a'inhum wa la tu'in 'alaihim wamkur lahum wa la tamkur 'alaihim wansurhum ala man bagha 'alaihim. Allahumma 'alaika bi a'daihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma shibsham lahum wa dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.